Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Monggo ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wasturni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Untuk saat ini Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Amel, Hadir Bu. Maura, Sofi. Sakit Bu. Oh, Sofi sakit ya. Untuk Danisa. Hadir Bu. Alhamdulillah Sofi sakit ya. Sebelum menginjak materi pada hari ini, Ibu akan mengingatkan materi yang sebelumnya. Kalian ingat enggak materi sebelumnya itu membahas tentang apa? Lupa Bu. Lupa, padahal baru kemarin loh ya. Baik, untuk materi sebelumnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya kan, masih ingat Asmaul Husna itu apa coba? Nama baik bagi Allah. Oh, pinter. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Oh iya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu mengenai membiasakan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Yang pertama saya jelaskan yaitu membiasakan perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang pertama yaitu sikap hidup berterima kasih. Berterima kasih itu artinya syukur. Nah, syukur itu berterima kasih kepada Allah. Syukur nikmat itu artinya berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Apa saja? Yaitu yang pertama nikmat sehat, terus rezeki, kebahagiaan. Itu harus kita syukuri, jangan sampai kita kufur nikmat. Orang yang berterima kasih kepada Allah itu artinya dia telah bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah itu dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama di LKS dilihat, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu apa saja? Sholat, puasa, terus meninggalkan larangan-larangan Allah. Larangan semuanya, yaitu perilaku tercela. Larangan Allah itu seperti halnya sombong, mencuri, kufur nikmat. Kufur nikmat itu berarti kan dia tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Lalu memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah dengan baik. Bagaimana caranya? Apabila kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, maka kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Setelah itu membantu orang yang kesusahan, mengucapkan alhamdulillah. Nah, mengucapkan alhamdulillah ini merupakan syukur nikmat menggunakan lisan. Kalau menggunakan perbuatan berarti kita saling membantu kepada sesama. Terus cara berterima kasih kepada Allah selanjutnya yaitu taat beribadah kepada Allah. Perilaku terpuji yang kedua yaitu rendah hati. Allah itu membenci orang yang sombong. Apa itu sombong? Sombong yaitu membanggakan dirinya secara berlebihan. Nah, kita harus menghindari perilaku sombong tersebut. Lawan dari sombong yaitu rendah hati. Hendaknya kita itu selalu merendahkan diri kita. Jangan sampai kita itu membangga-banggakan secara berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang yang seperti itu, orang yang sombong. Nah, rendah hati itu harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana?
yaitu yang pertama, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Apabila kita melakukan kebaikan, ya hendaknya kita berniat secara ikhlas, jangan kita mengharap pujian dari orang lain. Terus selalu menghargai dan menghormati orang lain, tidak membanggakan diri sendiri. Selanjutnya, adab ketika bersin. Bersin ini merupakan peristiwa alami, peristiwa yang biasa dialami oleh seseorang karena sebab-sebab tertentu, seperti halnya dingin, terus menghirup debu, setelah itu alergi pada suatu benda, semisal alergi kepada parfum atau yang lainnya. Nah, bersin ini ada adabnya, yaitu yang pertama, harus mengarahkan wajah menjauhi orang. Maksudnya kalau bersin itu ditutupi pakai sapu tangan ataupun tisu agar kuman yang kita bersihkan itu tidak menular, tidak menghingga kepada orang ataupun kepada makanan. Terus adabnya yang selanjutnya yaitu merendahkan suara bersin. Jadi kalau bersin itu hendaknya kita merendahkan, koyok diempet banget, jangan dikeraskan. Terus menutup hidung dan mulut dengan kedua tangan atau tangan kanan, atau jika sempat menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Terus ketika seseorang bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah, dan orang yang mendengarkan itu mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah apa artinya? Semoga Allah merahmatimu. Nah, terus apabila seseorang itu telah menjawab tersebut, maka orang yang bersin tadi menjawab kembali, yaitu yahdikumullah, yang artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Coba sekarang saya mau tanya, syukur, apa artinya syukur tadi? Berterima kasih. Iya, berterima kasih. Berterima kasih karena apa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah. Iya. Nikmat apa saja yang telah diberikan oleh Allah, misalnya? Nikmat sehat, Iya. nikmat rezeki, nikmat bisa sekolah. Iya, bentar. Sudah paham ya? Ya. Rendah hati. Lawan dari rendah hati tadi apa? Sombong. Maka kita harus menghindarinya. Terus selanjutnya ada ketika bersin. Bersin itu dialami karena keadaan tertentu. Tadi apa saja keadaannya? Menghirup debu, Iya. kena alergi. Terus Apa lagi? Kedinginan. Sudah paham ya dari sini? Di sini Ibu memiliki ice breaking yang bisa membuat kalian semangat dalam belajar, tidak malas dan tidak mengantuk. Nah, bagaimana sih ice breakingnya? Nah, jadi ice breakingnya itu dari bahasa Arab yang sering kita dengarkan ya. Jadi seperti ini. Nu'asan kaselanan la 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 faiza mumtazana am. Sudah bisa? Kita ulangi sekali lagi ya. Nu'asan kaslanan la 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 faiza mumtazana am. Nah, seperti itu. Nah, kalian sudah semangat kan? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu ya. Di sini siapa yang pernah menguap? Pastinya semuanya sudah pernah menguap ketika sedang mengantuk. Seperti itu kan? Nah, lalu siapa yang menguapnya itu mulutnya terbuka lebar dan sambil ada suaranya gitu. Pastinya juga ada kan? Nah, jadi gini adik-adik, menguap itu yang benar yang pertama, tahan, jangan sampai kalian menguap. Karena apa? Karena misalkan kita sholat,
terus kita menguap, itu juga tidak baik dalam tata cara sholat. Jadi tahan gitu ya. Terus yang kedua, jangan sampai kalian menguap dengan membuka mulut kalian, jangan sampai lebar-lebaran gitu. Terus yang ketiga, jangan sampai kalian menguap sampai mengeluarkan suara gitu. Nah, itu adalah 3 yang harus kalian perhatikan dalam menguap. Jadi ibu contohkan ya, kalau kalian ingin menguap itu tutupi mulut kalian dengan punggung tangan kiri kalian seperti ini. Gitu. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi setelah membahas mengenai kebiasaan perilaku dan puji, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghindari perilaku tercela. Mungkin ada yang tahu apa tercela itu? Ya. Tercela adalah perilaku yang tidak baik. Ya, baik. Macam-macam tercela ada 3. Yang pertama yaitu egois, yang kedua yaitu berbicara kasar, dan yang terakhir yaitu berbicara bohong. Lalu yang pertama, menghindari sikap egois. Egois di sini adalah orang yang selalu mementingkan kepentingan sendiri, jadi tidak mau membantu orang lain atau dia merasa dirinya itu menang. Dan egois ini termasuk salah satu dari sikap tercela. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari sikap egois? Yang pertama yaitu menanamkan sikap rendah hati. Mungkin ada yang tahu rendah hati itu apa? Jadi rendah hati di sini adalah misal kita mendapatkan peringkat 1, lalu kita tidak mengunggul-unggulkan dengan kepintaran kita, itu namanya rendah hati. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan diri untuk menolong orang lain. Misal ada orang lain yang kena musibah, maka kita harus menolong. Yang kedua yaitu tidak merasa dirinya selalu benar, dan yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sikap egois. Karena apa? Apabila kita menjadi orang yang egois, maka kita menjadi golongannya setan. Maka dari itu dekatkanlah kita dengan Allah agar terhindar dari sikap egois. Kemudian yang kedua yaitu menghindari berbicara kasar. Mungkin di sini ada yang pernah berbicara kasar? Pernah, Bu. Kepada siapa? Kepada teman. Ya, harus dihindari ya, karena itu termasuk sikap tercela. Bu, Ya. kalau temannya nanya gimana? Ya, kita harus sabar, kan namanya sifat orang itu berbeda-beda, maka dari itu kita harus sabar menghadapinya. Kemudian bagaimana cara menghindari bicara kasar? Yang pertama yaitu selalu berpikir dengan kalimat thayyibah. Bagaimana? Ada yang tahu kalimat thayyibah? Alhamdulillah, itu termasuk kalimat thayyibah. Bismillah, itu termasuk kalimat thayyibah. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi godaan setan. Itu termasuk yang ditanyakan Mbak Fuadatu. Menghindari godaan, menghadapi godaan setan. Misal ada teman yang jahat, yang nakal kepada kita, kita harus sabar. Jangan kita langsung dendam, karena bisa mengakibatkan pertengkaran. Kemudian yang ketiga yaitu jangan mudah terpancing emosi. Nah, kita ada kaitannya dengan yang kedua. Apabila kita selalu terpancing emosi, maka kita akan menjadi golongan setan. Kemudian yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang baik. Maksud dari sini bukan berarti ada teman kita yang jahat kita tidak boleh menemani. Kita harus menemani juga. Nah, dengan bagaimana? Ya, kita menasihati agar teman tersebut menjadi teman yang baik seperti kita. Kemudian yang terakhir yaitu selalu ingat bahwa bicara kasar adalah doa. Nah, setiap perbuatan, setiap perkataan adalah doa. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam hal bertindak atau berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari berkata bohong. Yang pertama akibat yang suka berkata bohong, yaitu menjauhi teman. Kita tidak mau apabila kita ingin menjauhi teman.
perilaku yang tercela, kita termasuk mengikuti setan, perilaku setan. Kemudian menghapus pahala kebaikan yang dilakukan. Nah, apabila misal sekarang kita menolong orang lain, nah besoknya kita berbohong dengan orang tua. Nah, perilaku yang barusan kita lakukan baik itu akan terhapus, jadi tidak mendapatkan pahala. Kemudian hidup tidak tenang, selalu was-was. Nah, ini apabila kamu melakukan bohong, nanti kamu akan merasa was-was. Karena apa? Takut kalau ketahuan atau takut kalau dibenci teman gitu. Kemudian akan dikucilkan. Nah, ini kaitannya, apabila kita was-was, kita melakukan bohong, maka teman akan mengucilkan kita karena tahu bahwa misal si Zulfa melakukan kebohongan. Nah, besok-besok tidak ada yang menemani karena takut kalau dibohongi lagi. Nah, apabila Zulfa memberi informasi, takutnya Zulfa membohongi karena pernah melakukan bohong. Kemudian tergolong menjadi kaum munafik. Ya, ini yang menjadi sangat berat sekali karena munafik ini termasuk golongan setan. Kemudian bagaimana cara kita agar terhindar dari berkata bohong? Kita dapat menentukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu berani mengatakan kebenaran meskipun akibatnya tidak baik. Nah, misal si A melakukan mencuri. Nah, si B itu mengetahui kalau si A mencuri. Nah, si B lalu melakukannya kalau dia benar-benar tahu kalau A mencuri. Karena apa? Misal kita meskipun si B itu akibatnya akan dibenci oleh si A, tapi kan perilakunya termasuk perilaku yang baik, maka harus dilakukan. Kemudian berani mengatakan kebenaran meskipun akibatnya tidak enak. Nah, seperti contoh yang tadi. Kemudian jangan berbohong dalam hal seperti apapun. Nah, meskipun tindakan sepele, tapi jangan dilakukan karena ini sangat tidak baik untuk kehidupan kita yang akan datang. Kemudian jangan takut berkata jujur, dan yang terakhir yaitu selalu ingat kebohongan membawa ke neraka. Nah, apabila kita semua saja kita misal sikap egois, berbicara kasar, berkata bohong, itu semua termasuk godaan setan. Nah, apabila kita melakukan apa yang digodai oleh setan, maka kita akan masuk ke neraka. Nah, mungkin sudah jelas. Selanjutnya kalau sudah jelas, saya akan memberi tugas kelompok untuk dikerjakan satu bangku satu ya. Saya kasih. Nah, dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Waktunya kurang panjang. Cuma sedikit kok. Jadi 5 menit sudah cukup. Nah, mungkin sudah selesai. Belum, bentar Bu. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, selanjutnya silakan untuk yang akan dulu depan depan. Jangan berebut ya. Untuk yang maju pertama mendapatkan hadiah ya. Silakan untuk dibacakan. Cara membiasakan rendah hati. Yang pertama, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, selalu menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, tidak membanggakan diri sendiri. Sudah Bu. Ya, Ini dikumpulkan atas nama siapa? Ya, silakan dulu. Ini aku lupa. Besok-besok kalau ada tugas, kalau sudah langsung Terima kasih. aja ya. ya. Biar dapat nilai yang baik dan hadiah. Kemudian yang kedua
Bagaimana cara supaya kita terhindar dari bicara kasar? Yang pertama, selalu dengan orang yang baik. Sudah Bu. Ya, atas nama Bukan Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya nggak dapat hadiah ya Bu. Tidak, karena yang mendapat hadiah adalah yang maju pertama ke depan. Makanya kalau mengajarkan itu ya cepat. Ya. Besok-besok belajar yang rajin dan mudah dalam mengajarkan. Ya. Jadi pekerjaan kalian sudah lulus semua. Jangan hanya ditulis saja ya, tapi harus dilakukannya. Ya. Agar kita terhindar dari sikap Tercela. Karena sikap tercela adalah sikap yang tidak baik dan termasuk godaan setan yang akan masuk pada neraka. Pada pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwasanya kita itu sebagai hamba Allah harus selalu membiasakan perilaku yang suci. Contoh tadi yang saya jelaskan yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebagai contoh yaitu kita itu selalu berbuat baik terhadap sesama. Contoh lain dengan kita selalu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah rendah hati yang biasa dikatakan sebagai tidak menyombongkan diri. Sebagai contoh, kita seumpama sudah melakukan sesuatu hal, kita itu tidak perlu untuk mengharap pujian dari orang lain. Kita itu sudah ibaratkan kita melakukan sesuatu ya sudah, kita tidak usah mengharapkan apapun ataupun pujian dari orang lain. Sifat yang terpuji lainnya adalah melakukan adab-adab dalam perilaku seharian. Sebagai contoh, adab dalam bersin. Apa tadi? Yaitu yang pertama adalah menutupi mulut ketika bersin. Yang kedua adalah merendahkan suara musik dan lain sebagainya tadi. Yang ketiga adalah adab dalam menguap, yaitu caranya dengan menutupi dengan tangan kiri dengan punggungnya. Dengan seperti ini. Misal contoh, kita dengan menguap, kita tutupi dengan punggung dengan telapak tangan kiri. Paham ya? Terus kita juga harus menjauhi sifat-sifat tercela yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya sifat tercela antara lain yaitu dengan egois. Kita itu tidak boleh egois antara kita dengan lainnya ataupun dengan sesamanya. Yang kedua adalah berbicara kasar, dan yang ketiga adalah berbicara bohong. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham. Kalau begitu silakan buka bukunya halaman 15. Di situ ada soal yaitu tentang uraian ganda dan tentang pilihan ganda dan uraian. Itu silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Oke, siap. Dan untuk minggu depan kita mungkin laksanakan ulangan harian ya. Iya, Pak. Jadi untuk tugasnya tadi dikerjakan di rumah. Sewaktu mau ujian kita kumpulkan dulu baru kita melaksanakan ulangan harian. Paham? Paham. Baik. Mungkin sekian yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita pulang, ketua kelas silakan untuk doa terlebih dahulu. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Ada di jalan, saya akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.